Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita rame. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Istiqomah itu kan susah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Itu perjanjian itu. Kalau kau telah mengucapkan Tuhan aku ialah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah, teguh. Kalau istiqomah itu orang mengecer bagaikan karang di lautan, nyompe di gelombang, dawaan dong, nyontak di kapal itu kan tabu teguh. Istiqomah. Kalau istiqomah, maka Allah akan berikan biidznillah bisikan-bisikan, ini kajian tauhid itu, di dalam qalbu seseorang hamba itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, dan turun bisikan-bisikan, natijah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang pula. Wa basyiru bil jannah. Bergembiralah dengan jannah. Jannah itu maknanya bahasa di sana surga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita berharap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Syukur. Jazakallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita ajak, kita didik, kita bawa anak-anak kita mendirikan sholat. Tadi kan ramai itu. Sekarang mana dia? Ngaji dia. Oh ngaji ya. Biasakan anak awak datang ke rumah saji. Dalam rangka kita mendidik. Apalagi kemarin baru Rajab Surah Al-Miraj, nilainya adalah ibadah sholat yang terkandung di dalamnya. Nah, sholat tentu mengikuti aturan Allah dan Rasul. Ada beliau ketua sholat ada. Kan sering imam menyampaikan saf, rapat dan lurus. Nah, luruskanlah saf waktu dan lingkup. Rapatkan. Karena sudah ada edarannya udah keluar, nggak ada sok jarang-jarang lagi. Tapi ada juga, saya lihat tempat lain ada juga yang masih jarang. Ada psiko alhamdulillah. Tapi tempat lain masih ada saya lihat. Ada di sini baru jomin sih, atau mau ngaju sholat kayak gitu tuh. Ditegur berapa yang kuat. Tentu menyampaikannya tentu di dalam pengajian. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, boleh kita akan dapat khutbah Jumat itu boleh tanya jawab. Kalau wirid kajian apa boleh tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu, salat itu adalah perintah Allah. Nah, kalau kita mendirikan salat bukan melaksanakan ya, mendirikan. Jadi itu, dia beda mendirikan dengan melaksanakan. Aqimus shalah. Kenapa tidak ya'malus shalah? Kerajuan sholat. Tapi aqimah, iqamah itu kan tagadzur. Dirikan sholat. Jadi aqimus shalah, dirikan sholat, bukan laksanakan. Kalau melaksanakan itu banyak
dan kehidupan sehari-hari. Hati-hati gitu. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat hanya sekedar gugur kewajiban, lang sembahyang Allah tuh. Makanya ada sholat rajin, maksiat pun tekun. Dia sholat ghibah jalan juga. Dia sholat ghibah tahu? Ghibah. Kuncing itu bersahabat, menyambut orang lain. Kalau di Minang namanya apa? Itu kan isyarat bahasa Minang. Tungau di suarang lautan nampak dewe. Tungau tahu? Tungau itu alwi gadang. Alwi ya. Gajah di palungku amat tu kok bahasa Minang dan nampak dewe itu. Tuh. Kalau dalam hadis namanya di antaranya adalah al-istighalu bi ghuyubil khalq, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Hati-hati itu hancur ibadah sholat yang dia dirikan itu. Ada nilainya. Makanya Allah menyampaikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kedua itu, kalau dia betul-betul mendirikan sholat dan sholatnya betul, balian saya bahasa itu, kalau dia betul-betul mendirikan sholat dan sholatnya betul, maka dia akan bisa tercegah dan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hati-hati, jangan sampai nilai ibadah awak itu tidak ada di hadapan Allah. Makanya penting sholat kunci itu juga amalia sholat saja. Kalau betul diterapkan, diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan, insya Allah aman dari ibadah orang. Mati akan terjadi itu, fitnah akan terjadi itu. Adu domba akan muncul. Kenapa? Dari awal saja rukun. Kalau di kampung namanya rukun sembahyang, rukun sholat. Dalam Islam sholat sebenarnya ada sembahyang. Rukun sholat, arkanul sholat. Rukun sholat berapa? 3 balik. 1 niat itu lurui. Ujungnya lillah. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam lillah. Ada li di sana, untuknya bagi Allah. Kalau sholat kita betul-betul, maka dalam ilmu tauhid ada sholat sebelum sholat, ada sholat di dalam sholat, ada sholat sesudah sholat. Marifatul sholat itu. Kalau dalam sholat itu ada 3 kiblat setidaknya. Ada kiblat dada, Ka'batullah, kiblat mata, ke tempat sujud, kiblat hati, ingat kepada Allah. Hati-hati hadirin kaum muslimin. Kadang-kadang kawan tak perlu bermain di situ bagai. Tak perlu sholat begini dah. Rukuk tagak tu, cukui kana saya kalah tu. Itu surah Toha yang dipermainkannya ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Aqimus shalah li zikri, aku contoh. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Ingat? Terang aku? Ustaz. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Hanya balian karena si Allah itu kenalah itu. Itulah sama je salat tu mah. Nyebut tahu sedek. Di dalam salat kita wajib hukumnya mengingat Allah.
sedang berdua. Jadi itu karena ada ajaran-ajaran apa namanya itu Eliang atau Eliang Elingnya karena salah itu banyak itu yang punya paham seperti itu. Hati-hati. Sholat itu mengikuti Rasul. Kalau memang bisa seperti itu Rasulullah memberi dulu. Tapi ternyata Rasul tidak. Sampai-sampai bangkat kaki Rasul sujud. Sallu kama ra'aitumuni usolli kata Rasul. Salat engkau seperti aku salat. Rasulullah itu pakai ruku, pakai sujud. Ada yang tidak, ada bacaan-bacaan salat itu. Jadi penting dalam melaksanakan ibadah salat bukan hanya sekedar melaksanakan, tetapi mendirikan agar ibadah salat berpengaruh dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Itu introspeksi diri kita lagi. Makanya kita tidak perlu banyak-banyak ngomong, bicara. Kalau kita tidak tahu, tidak usah lah. Nanti habis ibadah kita. Tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya. Makanya Islam itu mengatur, mengajarkan. Baginda Rasul menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang iman ke Allah dan hari akhir, falyaqul khair, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik saja. Nah, elok-elok saya. Kalau tidak tahu ada usah. Bu, saya pun tak tahu. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu kalau tidak bisa berkata baik, audiasmun, lebih baik diam. Nah, konsepnya seperti itu. Makanya ada orang mengijian diam itu adalah emas ya. Nah, coba bayangkan hebat itu. Diam itu adalah emas. Apalagi kalau berbicara, bicara kita itu punya makna dan nilai. Karena setiap ucapan yang kita ucapkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Terang aku? Lain. Lu yang kedua apa? Kalau bulan kepeta mau tanda yang mana tuh? Langsung tuh bisa mencobok gitu kan? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Jadi hati-hati, jangan sampai rusak ibadah awak. Kenapa? Diulah kita nak menjaga. Jadi ucapan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Inna sama, sesungguhnya pendengaranmu, saja menawar dengar. Itu akan dipertanggungjawabkan. Wal basar, penglihatanmu, saja yang baca lihat. Di handphone itu apa saja yang baca lihat. Akan dipertanggungjawabkan. Di televisi itu saja yang baca lihat. Hati-hati itu. Mulai awak jago pagi hari, mata terbuka, sampai mata tertutup malam hari lalu dia. Itu semuanya pancalian awak itu akan dipertanggungjawabkan. Wal basar, bahkan kata Allah, wal fuad, hatimu, bu, hati, hati bu, lain. Kalau 2 kali dibaca hati dua, hati-hati. Itu para lu, hati-hati. Tidak sembarangan saya itu, tidak bisa. Sudah fitrah kita. Kita diciptakan Allah makhluk terbaik dari makhluk lainnya. Diberi akal lagi. Oh, masya Allah. Bukan hanya itu, diutus seorang Rasul. Bukan hanya itu, diutus diberikan Alkitab, Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Nah, jadi pendengaran Allah, penglihatan kita, hati kita, kullu, tiap-tiap itu kasar
luar biasa. Kalau awak introspeksi diri Bapak Ibu, kaji-kaji diri awak sebenarnya dua. Man arafa nafsahu, sia yang mengaji dirinya, faqad arafa rabbahu, dia akan kenal dengan Rabbnya, dengan Allah. Nah, itu kaji tauhid. Kita masuk tauhid. Perlu jangan sampai. Jadi pada sholat yang kita dirikan setiap saat, kadang ada bukti orang tu lagi ibu di rumah saja. Dijaga orang tu. Jangan ghibah, jangan ujian, jangan namimah, jangan adu domba, jangan fitnah. Karena semua itu akan merusak dan menghancurkan amal ibadah yang kita lakukan. Sittatu asya tuhbitul amal. Salah satunya al-istighol bil hal, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Lain boleh mencari-cari kesalahan lain, tapi kesalahan diri awak seorang. Itu namanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisab hitung-hitung kanak-kanak dirimu sebelum datang masa perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa itu? Kalau kanan kok. Sudah pengajian kedua kanan, kalau kasar dua lain apa? Tidak bisa makan itu dibungkui kok. Dan kalau tanya boleh. Jadi sholat kita jaga, karena sholat yang akan menentukan status kita. Awal start masuk ke dalam tubuh saja, itu sholat kita jaga dulu tuh. Awalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-sholat. Awal pertama, tidak sih bahasa itu. Tuh Bapak Ibu bahasa Indonesia, mohon maaf kalau salah bukan. Awal pertama dulu ya, gitu. Pertama kali nanti di akhirat ditanya itu tentang sholat. Baik, kalau rancang amalan sholatnya bagus, amalan sholatnya akan terbawa bagus amalan di belakangnya. Wain pasal saja amali, kalau rusak, cacat atau tak pernah sholat sama sekali, 60 tahun yang dihidupi di Allah, tak pernah sujud itu. Coba bayangan tu. Wain pasal saja amali akan rusak amalan di belakangnya. Makanya Isra Mi'raj itu ada 2 perjalanan. Aku tidak tahu tanya lagi semua gitu. Ada 2 perjalanan. Pertama perjalanan yaitunya horizontal. Atau horizontal tu? Oh, istilah anak sekolah itu bagaimana? Horizontal. Vertikal. Horizontal dulu. Mandata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masih alam dunia, masih alam fisika, masih di alam indrawi ini. Mandata itu isyarat bahwa hubungan sesama manusia hablum minan nas. Jadi awak tidak bisa lape dari hubungan sesama manusia. Oleh kalau awak hidup bertetangga, Bu, sakit awak, saya nak tahu dulu Bu. Tetangga, orang kampung tahu. Tidak, tetangga awak nak tahu dulu. Damang awak, saya nak tahu dulu. Tapi yang kecil rodanya. Tetangga, jam 3 malam awak istri awak kemalaian. Kita butuh tenaga dan segala macamnya. Siapa? Tidak mampu oleh tetangga itu. Sholat rajin, banyak sedekah, tilawatil Quran hebat, puasa Senin Kamis, sholat sunnah banyak. Jom tetangga ada elok dong. Atau kan 2 tadi yang PhD rumah. Pada waktu ya, kan 2. Damannya dulu. Tidak benar dia itu. Walaupun ada bukti orang tuanya datang ke masa jiwa, lalu nazar rawat di bawah. Tapi dengan tetangga tidak baik dia, tidak aman tetangganya dong. Tidak benar dia itu. Ada yang salah. Itu hubungan
Isra Mi'raj. Mendatang, naik itu hubungan dengan Allah. Inyo rajin membantu, elok bana, indah dia nyo, dia minta dia jo. Bagus dia, akhlaknya dansa, sopan santun, ramah tamah, dan segala macamnya. Jo anak-anak pengasih penyayang, jo tetangga bagus, sholat dah lo. Itu parah lo. Ada orang izin lo, kok sembahyang sholat saya, jangan urusan sikap. Nah, itu prinsip yang benar. Ada urusannya. Kalau kenapa Allah mengatakan seperti itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Nah, jadi sebab itu tidak lepas hubungan sesama manusia, hubungan dengan Allah, kedua-duanya menyampaikan kita, mengantarkan kita kepada tempat-tempat yang terpuji dalam pandangan Allah. Doribat alaihim mudillatu aina ma dzukiru illa bihabli inallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan di masa itu mereka berada kalau dia memutuskan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Jadi tidak bisa putus. Kita ngaku Umik Karemang. Alhamdulillah dari hari ke hari nampaknya masjid kita semakin megah, indah, nyaman, dingin, gitu, enak, tarang. Kalau tarang itu kami mengenal, tapi kalau udah tarang itu mau bergur gitu. Dan dulu rasanya itu tarang, ini tarang. Alhamdulillah, makasih Pak Pengurus, makasih Bapak Ibu jemaah. Ayo, itu berapa saya bagus. Oh, tapi itu nggak nyempatnya. Ada 3 rumah yang sampai 3. 1 rumah tangga. Rumah tangga itu pertama kali itu madrasah dulu baik. Pendidikan utama itu rumah tangga. Yang kedua rumah saji, masjid, rumah ibadah. Rumah ibadah itu penting. Sewaktu Nabi Isra wal Mi'raj pertama kali nyampai di Madinah itu yang dibangun masjid. Apa tuh pasar? Masjid. Tidak supermarket, tidak pasar, masjid. Nah, jadi begini tuh Masjid Nabawi itu sentral. Bahkan strategi perang itu di masjidnya tuh. Bapak Ibu yang sudah hadir dan umrah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi salat adalah perintah Allah. 1, kalau kita mendirikan salat berarti kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah salat adalah sarana tampe untuk berkomunikasi, berhubungan langsung seseorang hamba dengan Allah. Kalau tidak pernah sholat, maka bisa dikatakan secara tidak langsung dalam kajian ilmu tauhid dia tidak pernah berhubungan langsung dengan Allah. Saya penting sholat itu. Tidak Rasul menyatakan, banyak hadis menyatakan, ayat-ayat Al-Quran Allah juga telah menjelaskan begitu pentingnya ibadah sholat itu, sampai Rasulullah itu di Isra wal Mi'raj kan. Banyak amalan-amalan, perintah-perintah dari Allah itu Jibril, dari Allah ke Jibril, Jibril baginda Rasul. Tetapi yang sholat langsung tunai. Kalau di Minang namanya ada godo-godo kontan. Coba yang coba hebat, keagungan. Makanya ada sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sholat itu adalah hal-hal yang sangat menentukan seseorang tersebut. Kemudian selanjutnya ibadah sholat tersebut yang kita
Mohon maaf Bapak Ibu, ini penting kita sampaikan agar kita tidak dengan begitu remehnya meninggalkan sholat tersebut. Bainal abdi wal kufar, beda antara hambaku dengan orang-orang kafir, kata Rasul, tarakus sholat, dalam mendirikan sholat. Nah, kalau dia sholat itu umat Rasul, pengikut Rasul. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia sudah kafir dia. Awak ndak ada kepiang lo, itu ya. Silakan dua, boleh bisa kok. Boleh. Ini kalau bukan dua, banyak yang bro. Nah, ndak ada kepiang lo, pai haji dan umrah kita masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang awak ada tinggal puasa awak, mungkin dari sakit. Dan segala macamnya lah, ibu-ibu kaum wanita mungkin ada dalam kalangan kita masih dianggap sebagai orang Islam. Atau tidak ada kita mampu berbuat banyak kebaikan untuk sedekah, masih dianggap sebagai orang Islam. Kalau mendirikan sholat itu ditinggalkan, maka kita dianggap kafir. Man taraka sholat, siapa yang meninggalkan sholat, faqad, ada qad di sana. Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, maka sungguh faqad kafara, dia telah kafir. Dari mana, Bu? Tanya Ustaz. Oh iya, Ustaz. Dan banyak anak. Nah, banyak Ustaz. Kalau orang tuanya rajin sholat, ya. sebetulnya masih menggunjing, masih Ya. sakit hati, perkataan itu menyakiti orang, atau sholatnya itu walin batu atau apa Ustaz? Lah. Baik. Dia sholat rajin, tetapi dia suka ghibah, menggunjing orang lain, atau termasuk dia ghadab, pemberang, pembangi dan tantuan sedang, atau termasuk penyakit hati, sakit hati, apa itu? Ini hati itu selalu disimbolkan kepada hati kok. Kalau sakit hati, kalau kaciat hati, kalau gadang hati, kalau tinggi hati, kalau meracun dia, kalau datang hati selalu. Makanya hati itu diperbaiki. Berarti ada yang tak benar. Sholat itu belum betul-betul dia dirikan, dia pahami dengan sebaik-baiknya. Di dalam sholat itu awal saja, jangankan sampai akhir, awal saja. Kalau udah di akhir saja beci. Contoh akhir sholat itu kita mengucapkan apa Bapak Ibu? Salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kasih Allah memberi salam itu dalam ilmu tauhid secara tidak langsung Allah memberi keselamatan kepada saudara kita yang ada di sebelah kanan awak. Kenal tak kenal awak, tak kenal awak ini ada ada keselamatan apa lagi kalau kenal. Oleh itu tetangga awak. Kemudian kita nak minta, dia kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia juga memberi keselamatan kepada kita. Jadi orang yang mendirikan sholat itu wajib hukumnya memberi keselamatan, jangan menyambut saudara awak, jangan menghibahnya, jangan mengujiannya, apalagi kalau memfitnah, tidak boleh. Kalau di kampung namanya kacau minyak, kacau manisan, ketiga kacau minyak tanah. Baik kayaknya apa kaitan membuat asal menjadi tanah. Bahasa kampung. Aku di orang kampung. Tidak boleh, hati-hati itu bahaya. Jadi fahsya wal munkar dia tetap berbuat. Di sanalah rusaknya ibadah sholatnya tersebut, tidak
Jadi oleh sebab itu, mari kita jaga qalbu, hati kita. Inna bil jasadi kullu mudghah, di dalam jasad anak Adam itu adalah segumpal darah. Kita saluhat jasad kullu. Kalau rancang segumpal itu akan baik pula. Wa idza fasada jasad kullu. Kalau rusak maka akan rusak pula hasilnya. Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah yang segumpal tadi itu adalah hati. Hati berhasil hati itu. Kalau mohon maaf ini nggak promosi juga itu. Kalau di Simpang Malintang di Ahlussunnah itu setiap Kamis, anggo di situ kajiannya adalah kajian tauhid, membersihkan qalbu. Setidaknya ada 7 penyakit hati. Di dalam organ tubuh manusia itu ada 7 balik sifat yang bersarang harus dibuang. Kalau dibuang ada 7 balik sifat yang akan masuk. Insya Allah. Itu dari seperti setahun 2 tahun kajiannya dulu. Pemain tunggal di situ setiap Kamis malam. Jadi kalian berjumpa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi jaga hati kita. Kalau betul kita mendirikan sholat, mengharap ridho Allah. Coba orang yang mengunci itu Allah nggak ridho. Sementara kita ingin ridho Allah. Kalau ingin ridho Allah, cari ridho Allah itu. Nah, tasawuf tauhid seperti itu. Allah nggak ridho. Kalau ingin muhasabah, muhasabah diri sendiri. Boleh. Sabui kesalahan apa? Tidak apa-apa. Dikehendingan Allah seperti Allah, meratap menangis di hadapan Allah, itu bagus. Tapi jangan orang lain. Ghibah itu kata Rasul, atadruni mal ghibah. Tahukah kamu apa yang dikatakan ghibah? Apa kata sahabat? Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kata Rasul, karena lo ghibah itu, gunjing itu, engkau menyebut saudaramu. Itu kata Rasul. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau memang batu itu kerajaan, itu yang tak sabui. Memang itu kerajaannya, tapi itu nggak bisa sabui. Lagi saya Rasul, itulah yang ghibah. Kalau nak batu itu kerajaan, engkau sabui, engkau fitnah. Ghibah dan fitnah tak atur melok siang lahir. Api kita lahir. Itu betul terbok sama dia itu. Api pada dia. Bu ya, hati-hati. Tidak usah menyampai orang lain, tidak perlu. Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Bu, kalau saya tahu udah. Berhenti situ. Nanti kalau mencerita kebaikan orang boleh kan? Menceritakan kebaikan orang lain boleh. Motivasi bagi kita. Ada beberapa iri yang boleh kita lakukan. Satu, orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya. Ya Allah, kok bisa seperti itu ya? Kok aja lah. Gitu. Orang kaya, dia dermawan memanfaatkan hartanya pada jalan Allah. Itu boleh ditiru. Tentang kalah gitu. Bukan rianya. Itu namanya masuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Siang musuh kalau begitu. Masuk awak dia sakinah, dia awak dah kalau aku buat. Gitu. Kebiasaan kalau cukup dah sudah abang mulai. Gitu. Apa? Jadi menceritakan kebaikan orang lain itu adalah sebagai motivasi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga yang dibolehkan, contohnya kan menyambui Firaun. Sampai kiamat itu cair dalam hidup orang itu. Tujuannya agar tidak dicontoh. Tapi bumi akan walau. Awak mencari apa bumi itu apa nih bumi? Tapi itu mereka. Apa dulu? Kemarin dosa, kemarin jago bumi itu. Baik Bapak Ibu, jadi hati-hati kita sholat jangan ghibah, kita sholat jangan fitnah. Jaga diri kita, jaga lidah, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tidak ada ceritanya, Allah akan minta itu. Allah akan minta. Kau dah percaya atau tidak? Dia kau dah percaya? Iya cuy ya. Iya, jangan bayar. Enggak ada biasa cuy ya. Jadi kok ya, kalau misalnya ada seseorang
Ya. Nya menikahkan anaknya. Ya. Nyatanya ada tetangga aku tahu perangai daripada lakinya kok. Ya. Waktu bejat lagi itu kan nyabui keburukan-keburukan juga ya. Tapi sekiranya di nikahan, iko akan membuat mudarat jo kaburusinya. Tuh gibahnya apa tuh ya? Ya. Boleh disampaikan tentu dengan cara-cara yang baik. Tujuan awal supaya tidak terjadi musibah yang berlipat ganda sesudah itu. Boleh. Makanya mencari jodoh itu bukan sembarangan. Hati-hati. Ada kalau istilah orang ini bebek apa bobot apa nggak tahu lah gitu kan. Nah, kalau dalam agama juga ada seperti itu. Ada termasuk yang itunya linasabiha keturunannya. Kalau di Minang anak kawako siayahe siamatehe urang mawe le urang ayahatinda. Nah itu kama turunannya kalau dah kejujuran. Kalau ayah kuri anak diganti rumah setidaknya itu. Hati-hati. Itu kalau dalam ilmu biologi namanya ilmu genetika. Itu saja. Jadi artinya apa? Hati-hati kita. Jangan sampai Allah merasa ikut Allah itu Allah itu karena agama utamakan agama. Nah, ini menyampaikan itu tentu berpandai-pandai dan kita. Itu ada golongan gitu. Tujuan kita adalah supaya tidak tersebar luasnya mudarat yang lebih besar. Boleh. Nah, gitu. Tapi kita tahu, baik, demikian saja. Alhamdulillah rabbikum, dan panah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itulah kita sendiri. Adin samping terhilang, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Silakan Bapak Ibu dicicipi hidangan yang sudah ada. Tanya cik di sana. Di sana. Oh, tapi ya. Ada penyampaian apa mulu saja. Apa Ustaz? Ya. Sholat berjamaah kok kalau seandainya yang alun sunat tuh di tengah-tengah putus safnya tuh Ustaz. Sholat berjamaah. Ya, memutuskan saf apa itu? Kalau penyampaian dari Ustadz Somad yang beliau sampaikan, kalau anak itu sudah kalau laki-laki dia sudah khitan, ketika dia sudah bisa menjaga kesucian dan kebersihan, itu boleh. Dikhawatirkan, cuma dikhawatirkan yang namanya dunia anak kadang-kadang tak dalam sholat itu betulnya lari. Nah, tentu betul berlubang sholat di situ. Maka disampaikanlah di rumah kalau anak itu bisa dibimbing, gitu kan? Nah, sholat pakai ayah, jangan lari, jangan kama-kama, sholat sampai selesai. Nah, kalau bisa dia dibina, diatur, diarahkan di bimbingan, boleh tak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu dalam kita menjalankan ibadah, agar ibadah kita tetap terjaga lebih baik. Anak-anak itu butuh bimbingan. Kalau dakwah kalau bimbingan siapa? Kalau di pesamu ni samuinyo, ini berantem tu. Ini meribui tu. Baku hantam bermuka. Baik Bapak Ibu, ambil seorang saya yang memakan. Silakan. Demikian saja.